kiss and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run free. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. Halo, Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi sebuah tempat yang unik dan mengandung sejarah di kota Yogyakarta. Tempatnya bernama Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo terletak di Jalan Pangarukan nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Museum Sono Budoyo adalah sebuah tempat yang dianggap paling lengkap menyimpan koleksi-koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa setelah Museum Nasional Republik Indonesia. Harga tiket masuk di museum ini juga sangat murah guys, hanya Rp10.000 aja per orang. Dan katanya di museum ini juga terdapat keunikan-keunikan baru. Aku penasaran banget nih dengan keunikan-keunikan yang ada di Museum Sono Budoyo ini. Pasti kalian semua juga penasaran kan dengan keunikan-keunikan itu? Untuk itu, mari kita masuk dan mencari tahu tentang keunikan-keunikan baru yang ada di Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Museum ini memiliki jumlah koleksi terbanyak di Yogyakarta yang berupa berbagai benda artefak mulai dari batik, keris, wayang, dan masih banyak lagi. Asal mula koleksi adalah hibah dari Java Institute, sebuah perkumpulan pakar seni dan budaya Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia dan mancanegara. Pertama kali masuk ke gedung museum ini, pengunjung disuguhkan dengan berbagai alat musik tradisional yang dahulu digunakan oleh orang-orang untuk mengiringi pertunjukan-pertunjukan tradisional. Di ruangan kedua terdapat ruang dolanan anak yang menyimpan koleksi-koleksi mainan tradisional anak. Di sini terdapat dua macam mainan tradisional anak. Yang pertama yaitu mainan tradisional yang dahulu dimainkan oleh anak-anak kaum bangsawan seperti permainan adu kemiri, permainan dakon, permainan gengsingan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada permainan yang dimainkan oleh orang-orang biasa zaman dahulu, seperti permainan yoyo, permainan pintengan, bola kasti, dan lain-lain. Di Museum Sono Budoyo ini juga terdapat ruang topeng, yaitu sebuah ruangan yang menyimpan banyak sekali jenis-jenis topeng. Salah satu yang menarik perhatian saya di sini yaitu topeng Bali dalam cerita Ramayana, yang terdiri dari topeng Prabu, topeng Dewi Sinta, topeng Rahwana, topeng Jembawan, dan lain-lain. Lanjut, ini adalah ruang wayang golek. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat perbedaan wayang golek Menak Yogyakarta dan wayang golek Purwa Pasundan. Selain itu, di Museum Sono Budoyo ini juga terdapat wayang kulit. Di ruang wayang kulit ini, selain pengunjung bisa melihat koleksi-koleksi wayang yang dipajang, mereka juga bisa menyaksikan dan menikmati pertunjukan wayang kulit yang ditampilkan melalui video mapping. Nggak hanya itu guys, jadi di Museum Sono Budoyo ini juga terdapat ruang batik, yaitu sebuah ruangan yang menyimpan koleksi batik dengan beragam motif, baju adat yang dipajang indah dan rapi, serta peralatan-peralatan untuk membatik.
Selanjutnya, di Museum Sono Budoyo ini juga terdapat ruang Jawa Tengah, yaitu sebuah ruangan yang menyimpan koleksi-koleksi barang khas daerah Jawa Tengah. Koleksi-koleksi tersebut yaitu seperti perangkat meja dan kursi dari Jepara, miniatur-miniatur tandu, tanah berdaun tiga, dan perlengkapan rumah seperti payung dan ploncon, serta masih banyak lagi. Walaupun museum ini letaknya di Yogyakarta, tapi di sini juga terdapat koleksi-koleksi barang khas Bali loh. Salah satunya yaitu patung dewa agama Hindu, seperti patung Brahma, patung Wisnu, patung Acintya, dan patung Siwa. Selain itu, di sini juga terdapat peralatan-peralatan upacara keagamaan agama Hindu, seperti sangte, tripada, dan lain-lain. Lanjut, sekarang aku mau pindah ke gedung baru Museum Sono Budoyo, di mana tempat ini menyimpan barang-barang keraton dengan tampilan yang lebih modern lagi. Di tempat ini tidak hanya menyimpan koleksi-koleksi bersejarah aja guys, tetapi terdapat inovasi dan kreasi yang dipadukan sesuai dengan perkembangan teknologi seperti video mapping. Untuk masuk ke gedung baru ini, kita nggak perlu bayar lagi guys, kita cukup menunjukkan tiket yang tadi kita beli di awal. Memasuki gedung baru Museum Sono Budoyo, pengunjung akan disuguhkan dengan koleksi benda-benda perjamuan dan perhelatan yang digunakan oleh orang-orang keraton zaman dahulu. Bergeser ke sebelah kiri lantai 1 gedung baru Museum Sono Budoyo, terdapat ruang perjalanan dan transportasi yang menyimpan miniatur-miniatur alat transportasi yang digunakan oleh orang-orang bangsawan zaman dahulu. Salah satu yang menarik perhatian saya di sini adalah miniatur bendi, yaitu sebuah alat transportasi tradisional yang menggunakan kuda sebagai penariknya. Selain itu, juga terdapat miniatur selanggan. Selanggan adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut peralatan atau pernak-pernik upacara tradisional. Di lantai 2 gedung baru terdapat ruang seni pertunjukan. Di ruang ini disuguhkan replika-replika pertunjukan tari-tarian, wayang, serta alat-alat musik tradisional untuk mengiringi pertunjukan-pertunjukan tersebut. Gak hanya itu guys, di ruang ini juga terdapat pertunjukan wayang yang ditampilkan melalui video mapping yang dapat dinikmati oleh para pengunjung.
lantai. Lanjut, di lantai 3 terdapat ruang keris dan senjata. Di Jawa, keris tidak hanya dianggap sebagai senjata tradisional semata. Akan tetapi, keris dianggap memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri. Keris dan senjata merupakan salah satu kearifan lokal budaya setempat yang tidak hanya menarik secara nilai estetisnya saja, akan tetapi juga memiliki makna-makna yang mendalam. Di lantai 4 terdapat ruang daur hidup. Daur hidup adalah proses perubahan fase dalam kehidupan manusia yang dikelompokkan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase prenatal dan kelahiran, yang kedua yaitu fase pertumbuhan dan perkawinan, yang ketiga yaitu fase kematian. Perwujudan langsung dari motif-motif tersebut umumnya dimanifestasikan oleh orang-orang Jawa melalui motif batik. Jadi di ruangan ini disuguhkan berbagai motif batik yang digunakan dalam daur hidup. Tetapi jangan takut bingung guys, karena di sini terdapat penjelasan-penjelasan terkait motif-motif tersebut yang dapat kalian baca dan kalian pahami sendiri. Di lantai 5 gedung baru terdapat ruangan yang baru aja dibuka nih guys, namanya Wahana Interaktif Sono Budoyo. Di ruangan ini terdapat banyak koleksi-koleksi yang interaktif, sehingga banyak juga wahana yang dapat kita mainkan, seperti jemparingan VI dan games lainnya. Yuk langsung aja kita masuk ke lantai 5. Di sini juga terdapat ruang lorong waktu di mana pengunjung bisa memutar beberapa film yang berkaitan dengan kota Yogyakarta. Jadi setelah mengelilingi setiap sudut Museum Sono Budoyo, kita sampai juga di pintu keluar nih guys. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau nemenin aku mengelilingi dan mencari tahu keunikan-keunikan baru di Museum Sono Budoyo. Untuk kalian para generasi zilenial yang ingin berkunjung ke kota Yogyakarta atau liburan ke kota Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Museum Sono Budoyo. Karena selain kita dapat bersenang-senang menikmati wahana interaktif di sini, kita juga dapat menambah wawasan kita terkait budaya dan sejarah Jawa. Dadah guys, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.